Follow aku. Gimana kabar? Oh, kece. Seneng ya? Tahu nggak? Ternyata tuh Erwin Gutawa ngeluarin lagu buat Chrisye loh. Oh, yang Kidung Abadi itu. Betul. Oh, iya. Yang mana sih? Wah, iya benar. Ku sadari waktu telah berlalu, dunia pun tak seperti dulu. Lihatlah masa berganti semua, ku di sini dan kau di sana. Andai ku bisa mengulang kembali, tapi sayang, oh tak mungkin. Walau begitu rindu hati ini, biarkan semua jadi mimpi. Walau kini ku jauh darimu, bukan selalu tetap bernyanyi. Kau dengar alunan melodiku, persembahan ini untukmu. Biarkanlah mungkin kini ku telah tiada, tapi suaraku kan selalu ada. Malamku takkan sunyi, di sini ku berjanji, satu hari nanti kita akan bersama lagi, bernyanyi bersama lagi. Walau kini ku jauh darimu, bukan selalu tetap bernyanyi. Kau dengar alunan melodiku, persembahan ini untukmu. Biarkanlah aku menerangkanmu, bisikan kata menemani hatimu. Rasakan aku ada di dekatmu. Hidupku selalu bersamamu, hidupku selalu bersamamu, hidupku selalu bersamamu selamanya. Guys, udah pernah dengar belum lagunya Erwin Gutawa yang dibuat khusus untuk mendiang Chrisye? Udah tahu semua? Baru tahu. Apaan tuh? Jadi lagu ini tuh ya, menurut si Erwin Gutawa itu adalah bentuk penyesalannya dia. Kira-kira nyesalnya karena apa ya? Mungkin karena nggak bisa mengulang kembali collab sama Erwin. Mungkin karena kehilangan sosok sahabat
di dalam hidupnya si Erwin Gutawa ini? Mungkin karena Erwin tuh penting banget dan memang kan gak ada karya dia tuh kan cuman aransemen tok doang kan mas. Gitu. Mungkin buat mengenang mendiang Chrisye. Mungkin karena banyak orang yang suka Chrisye. Nah, ini aku juga sempat dengar Mas kalau Chrisye itu Erwin Gutawa itu buat lagu untuk Chrisye itu soalnya di perjalanan Erwin Gutawa saat mendiang Chrisye ini masih ada, dia menyesal karena belum ada lagu tentang dia itu Mas. Mungkin kayak kehilangan partner mainnya gitu, partner panggung gitulah. Mungkin karena banyak yang kangen jadi Erwin Gutawa pengen bikin lagunya buat Chrisye gitu. Ya jadi mungkin penyesalan gitu ya karena belum sempat bikinin lagu buat si Chrisye gitu. Kalau aku sama-sama dia sih mas, bentuk penyesalan juga dari si Erwin Gutawa. Karena kalau dari aku sih karena Erwin itu kehilangan sosok sahabat gitu loh. Terus selama ini dia kerja bareng tapi belum pernah ngeluarin karya buat Chrisye, makanya sekarang dia bikin karya untuk Chrisye. Nah, ini kan kita membahas tentang bentuk penyesalan. Nah, karena kita musisi, kita perlu menggali lebih dalam nih sosok filosofi apa yang dipakai oleh Chrisye, filsafat apa yang akan dipakai, teori bentuk apa yang membuat seorang Chrisye akhirnya membuat lagu Kidung Abadi. Nah, sebelum sejauh kita ngomongin tentang itu, kalian tahu nggak sih Erwin Gutawa itu siapa sih? Chrisye itu siapa? Kalian tadi tahu, oh bentuk penyesalan, tapi kita belum tahu nih. Kalian itu paham nggak sosok Erwin Gutawa itu siapa? Chrisye itu apa? Apa sih yang kalian ketahui tentang mereka? Erwin Gutawa adalah seorang komposer dan arranger di Indonesia. Terus dia hubungannya sama Erwin adalah sebagai music director. Dia juga mengaransemen beberapa lagu-lagu Chrisye yang kita tahu. Terus kalau Chrisye, siapa sih yang nggak tahu Chrisye? Pasti semua orang tahu kan? Tahu kan? Ya kan? Dia itu legenda hidup musik ya kan? Ada di Indonesia. Yes. Yang akhirnya sampai di akhir hayatnya pun karya-karyanya tidak pernah bisa lepas dari telinga para pendengar setianya. Setuju mas, setuju. Bahkan lebih uniknya, kalian itu lahir di tahun yang jauh dari Chrisye, tapi kalian bisa masih menikmati karya-karyanya Chrisye. Ini keren loh. Sosok Chrisye ini yang bisa membuat angkatan-angkatan kalian ini di umur-umur kalian ini masih bisa menikmati lagunya Chrisye, karyanya Chrisye. Siapa yang nggak tahu lagunya Chrisye tentang walau ke ujung dunia asik. Nah, kita kan mau melihat sosok teori pengungkapan di sini. Selain penyesalan, apalagi hal yang ingin sosok Erwin Gutawa itu hadirkan melalui karya Kidung Abadi ini? Mungkin kalau kita lihat dari liriknya kan itu memang ada rasa penyesalan, dan kenapa kita mengungkapkan teori pengungkapan ini karena biar kita tahu tujuan sebenarnya dari si Erwin ini mau apa sih dari lagu ini. Sebelum kita ngomongin tentang lagu ini, kita kan sedang menempuh kelas mata kuliah filsafat seni. Nah, guys, teori pengungkapan, ada sih nggak yang bisa jelasin apa itu teori pengungkapan? Ada yang mau jelasin nggak? Nah, Helen, silakan. Jadi teori pengungkapan itu adalah suatu teori pendekatan yang dimana kita itu mengetahui lagu itu dari senimannya itu sendiri atau pembuat lagunya itu sendiri, Mas. Gitu. Bagaimana teman-teman? Paham nggak teori pengungkapan di filsafat seni ini yang akan kita kulas nantinya untuk membuka tabir apa yang akan Erwin Gutawa kemukakan yang di dalam karya Kidung Abadi ini? Paham ya. Menurut kalian, dari setiap lirik yang bisa kita dengarkan di Kidung Abadi, kalian udah pernah dengar belum sih? Belum ya?
Ya udah, kita setel dulu aja ya. Guys, tadi kan kita udah denger nih lagu Kidung Abadi. Dari bait ke baitnya. Apa yang kalian bisa rasakan? Apa yang kalian bisa tangkap? Apa yang bisa kalian resapi di lagu ini setelah kalian dengar? Coba aku pengen minta pendapatnya dari Neo. Kalau aku dengerin lagunya itu kayak tangga nadanya kan minor gitu ya mas, progresi minor. Jadi kayak emang nadanya itu kayak sedih gitu sih. Aku suka nada-nada minor gitu karena buat merenung biasanya. Lagu ini tuh cocok sekali buat mengenang sosok Chrisye. Makasih. Coba ada nggak yang lain? Mungkin ada yang lain. Oh Marcel. Moga Marcel Jombang. Lirik kan masih tadi ya. Jadi berbicara tentang lirik yang sudah didengarkan, yang aku dengarkan sih dari lagu tersebut bisa diambil bahwa si Erwin Gutawa ini benar-benar mengungkapkan rasa penyesalannya dia, rasa sedihnya dia kepada si sosok mendiang Chrisye ini, karena ya benar seperti yang dikatakan tadi di awal, si Chrisye ini kan mendiang sahabatnya si Erwin Gutawa, dan Erwin Gutawa ini adalah musik direkturnya dari si Chrisye. Ya jadi di lagu itu bahwa banyak sekali kata-kata yang mengungkapkan perasaan si Erwin Gutawa ini terhadap Chrisye, bahwa dia juga seakan-akan pada liriknya juga ia itu ingin mengulang lagi masa bersama Chrisye, ingin bertemu kembali jika ada waktu. Tapi sayangnya Chrisye dan si Erwin Gutawa ini sudah bertemunya sudah tidak mungkin bisa bertemu lagi. Ya sudah berbeda. Oke, Helen silakan. Mungkin dari liriknya aku lihat juga kayak Erwin ini pengen menghadirkan sosok Chrisye itu mas, dengan lirik terakhirnya itu kayak iya ya itu mas, yang kidungmu tuh tetap abadi. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, setelah kita mencoba untuk menelaah apa yang bisa kita telaah ya, yang belum ya udah ya belum. Sabar ya mas ya, sabar ya. Gimana ya, sedih banget. Cukup, terlalu berlebihan kamu. Jadi teman-teman, kita sebagai musisi, yalah kita semua sini musisi semua ya kan. Kalian udah jadi mahasiswa isi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oke, nah di mana kalian itu bukan hanya menjadi sosok musisi yang cuma bisa main, tapi kalian begitu mendengarkan sebuah karya atau kalian nantinya akan membuat karya, kalian itu harus memikirkan estetika di dalam sebuah karya itu. Itu yang paling penting, karena apa? Karena sebuah karya akan melekat di hati pendengarnya apabila karya itu akan relate atau akan berpengaruh, mungkin bukan sekarang tapi di masa yang akan datang atau di pengalamannya, di pengalaman sebelum itu. Dari itu kita bisa belajar bentuk dari Erwin Gutawa tentang penyesalannya dia, itu membuat karya gitu. Hebat banget kan sosok Erwin Gutawa itu. Dari sebuah penyesalan, dari sebuah rasa kangen akan sahabatnya yaitu Chrisye, dia malah menciptakan sebuah karya yang ini sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Adalah di saat Chrisye sudah tidak ada, tapi keterampilan Erwin Gutawa untuk membuat lagu ini dengan potongan-potongan kata-katanya Chrisye yang akhirnya digabung, dikolase menjadi satu, dibantu oleh anaknya Gita Gutawa untuk menciptakan lirik yang begitu menyentuh, kita bisa merasakan bentuk kehadiran Chrisye yang bisa kita dengarkan. Seperti yang pada lagunya itu disebutkan, kidungku selalu bersamamu selamanya. Itulah kidung Chrisye, suara Chrisye, karya-karya Chrisye. Walaupun dia sudah gak ada, kita masih bisa menikmati itu, dan itu akan selalu hadir di hari-hari kita ketika kita punya rasa kangen sama Chrisye. Begitu teman-teman. Coba, menurut kalian ada tanggapan lain kah? Atau kalian bisa mau mengungkapkan apa? Siapa yang mau ini, bebas? Aku sih tahu faktanya itu kan dibikinnya waktu Chrisye nggak ada ya kan mas. Nah jadi itu tuh dibikin lewat synchronize gitu mas. Jadi memang kosakatanya itu diambil semasa Chrisye hidup itu. Iya memang keren banget sih mas itu. Canggih banget. Selain dari
perbaik-perbaiknya yang diambil kata-katanya dari setiap lagunya itu juga aku ngerasa anaknya Gita Gunawa itu Gita Gutawa GIGTAA TA. Nah, oke. Jadi itu tuh kalau dilihat itu wah, liriknya itu tuh sangat menyentuh banget. Aku senang banget sama apa yang sudah dibuat oleh Gita Gutawa itu, Mas. Paling the best, bisa menyentuh sampai hati. Aduh. Hah? Hati. Wah, kata Marcel ya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Apa ada yang kurang apa? Yang dibawakan di panggung Synchronize Fest. Oh iya, karya ini juga nih pernah dimainkan waktu festival Synchronize Fest. Oh iya. Nah, di mana pada saat itu di tahun 2019, tepatnya itu sebelum pandemi itu. Jadi waktu itu masih ada keramaian. Itu dihadiri langsung oleh anaknya Chrisye, almarhum Chrisye dan istrinya. Itu membuat suatu penghargaan yang begitu menyentuh sentimental lah buat keluarganya, bahwa kekuatan Chrisye itu sampai segitunya. Bahkan lagu di Synchronize Fest ini emang merujuk sama tribute-nya untuk Chrisye, di mana penontonnya semua, walaupun Chrisye nggak hadir di situ secara wujudnya, tapi aura Chrisye bisa sampai di penonton. Mereka bisa bernyanyi bersama, sing along bersama. Keren banget ya, Mas. Keren banget ya. Gimana? Apa Dela mau nambahin, Dela? Oh, Dela nggak mau nambahin. Ya udah, Dela beli nasi Padang aja. Ya udah. Gimana, guys? Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup, Mas. Cukup ya? Ini waktunya badminton lagi kita. Ya wes. Guys, Daripada lanjut aja, Mas. badminton lagi aja yuk. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.